Saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Waalaikumsalam. Dodi. Selamat siang juga teman-teman semua yang ada di kelas MPK 1 2022. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini secara online. Eh, Sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan kan ya? Sudah Bu. Oke. Oke, membahas tentang filsafat manajemen pendidikan, kita tidak bisa pisahkan dengan sejarah filsafat. Seperti yang kita ketahui, filsafat mempunyai andil yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Izinkan saya, Siwi Pilastuti, dan rekan saya, Bapak M. Ardiansah, eh, untuk menyampaikan dan menjelaskan sedikit mengenai ontologi filsafat manajemen pendidikan dan penerapannya di lingkungan kerja. Ada beberapa teori kebenaran menurut pandangan filsafat dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi seringkali diidentifikasikan dengan metafisika yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Metafisika di sini adalah cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan proses analitis dan hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Sedangkan realitas sendiri adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran. Realitas dalam ontologi ini melahirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Seperti pertanyaan misalnya apakah sesuatu di balik realita itu gitu ya. Adapun aspek realitas yang dijangkau teori dan manajemen pendidikan melalui pengalaman panca indera ialah dunia pengalaman manusia secara empiris, baik berupa tingkat kualitas ataupun kuantitas hasil yang akan dicapai. Pertama-tama pada latar belakang filsafat diperlukan dasar ontologis ya dari manajemen pendidikan. Ontologi merupakan kajian dalam filsafat yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada berdasarkan sebab akibat. Hakikat ontologi dalam filsafat pendidikan yaitu tentang bagaimana memberikan pengajaran, bimbingan, bimbingan dalam proses untuk mencapai suatu pendidikan dengan tujuan ke arah pendidikan yang lebih baik. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ardiansah. Kepada Bapak Ardiansah, waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Ardiansah. Iya Bu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bu Siwi beserta teman-teman yang lain dan juga dosen pengampu Pak Dr. Dodi. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh saya Bu Siwi. Ada yang nutup ya Mas? Ya, Pak Rid mau share screen sendiri atau gimana? Udah nggak apa-apa. Jadi pada kesempatan kali ini kami cuma 5 slide ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nanti kebanyakan merenung ya, merenung yang dalam artian seperti yang dikatakan Pak Dr. Dodi, merenung ke hal-hal yang lebih baik ya, yang menjurus ke filsafat, khususnya di ontologi pada kesempatan kali ini dan bagaimana penerapannya di dunia kerja. Jadi tadi rekan saya Bu Siwi sudah menjelaskan ontologi itu seperti apa. Saya akan sedikit menjelaskan masalah manajemen pendidikan. Ya.
Jadi kalau manajemen adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pendidikan merupakan sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Jadi di sini bisa kami mengambil sebuah simpulan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu bisa berupa man, money, materials, method, mesin, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Lanjut, Bu. Nah, saya akan sedikit membahas bagaimana sih penerapan khususnya di ontologi ya, karena di epistemologi dan aksiologi untuk kedepannya akan dibahas oleh dua kelompok berikutnya. Jadi kami akan membahas masalah Ontologi. ontologinya saja. Jadi penerapan di lingkungan kerja ini berkaitan dengan ontologi pendidikan, jelas bahwa hakikat pengelolaan pendidikan merupakan tanggung jawab pendidik. Jadi di sini bukan berarti walaupun pemerintah sudah mencanangkan berpusat pada siswa, tapi bukan berarti di sini pendidik melepas tangan, Bapak Ibu semuanya dilepaskan begitu saja. Akan tetapi di sini pendidik mempunyai andil besar, ya. Walaupun dilepas, tetap pendidiklah yang menjadi penanggung jawab penuh dalam lingkungan kelas atau dalam situasi pembelajaran itu. Nah, di sini dikatakan bahwa ontologi dari sebuah pendidikan adalah mengubah baik itu perilaku, kognitif, dan psikomotorik sebagai sebuah perubahan yang real di mana penerapannya kepada peserta didik harus dilandasi dengan humanisme. Coba dilanjut satu slide lagi. Nah, hakikat dari sebuah pendidikan haruslah secara proper berniat dan berperilaku sebagai penerang suatu bangsa dari kegelapan berpikir. Nah, jadi di sini yang andil sangat penting yang mempunyai kebijakan itu adalah pemerintah. Nah, khususnya kalau di Indonesia ini di Kemendikbud ya. Kalau di pendidikan tinggi ada Ristek ya. Jadi kalau sekarang sudah digabung Kemendikbud Ristek, nah itu sebagai pemangku kebijakan harus memiliki peran dan tindakan serius di dalam memecahkan persoalan pendidikan. Nah, di sini dalam membuat ataupun menerapkan aturan perundang-undangan di dalam proses pendidikan, hendaklah pemerintah menyatukan konsep ontologi dalam tataran praktis, bukan dalam tataran teoritis. Nah, dalam penerapan di lingkungan kerja ini, tadi sudah kami jelaskan bahwa yang mempunyai peranan penting di sini pemerintah ya, di mana pemerintah membuat sebuah kebijakan, terus pemerintah sekolah-sekolah maupun university itu menjalankan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Nah, bisa kita lihat dari yang sudah-sudah kita sedikit ke belakang ya melihat filsafatnya, tapi tidak terlalu ke arah yang lebih tua ya. Walaupun di sini kalau dilihat dari hakikat ontologinya ini yang paling tua dibandingkan dengan epistemologi dan aksiologinya. Nah, dari kita membicarakan karena di sini di lingkungan kerja khususnya saya membicarakan sekolah dan nanti Bu Siwi tambahkan universitas ya. Nah, kalau di sekolahan, nah di sini pemerintah sudah membuat dan merubah beberapa kali yang namanya kurikulum ya. Nah, jadi dulunya kalau kita melihat ke belakang, nah, di Indonesia itu sangat maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Kenapa demikian? Karena Indonesia sudah menunjukkan eksistensinya seperti apa. Nah, sedangkan negara-negara tetangga itu masih berproses sehingga misalnya negara Malaysia itu condongnya untuk mencontoh Indonesia itu dulu. Nah, karena Indonesia dulunya sangat maju dengan
kurikulum yang ada, pembelajaran yang ada dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, apakah itu dicampur tangan dengan politik dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan pergantian menteri ya, khususnya di Kemendikbud, nah itu kurikulum seiring juga berubah. Nah, seiring berubahnya ini tidak melihat kondisi sekolah yang ada di wilayah-wilayah yang tertinggal. Nah, jadi patokan yang Indonesia harapkan saat ini ya hanya kota-kota besar, sehingga nantinya eh, tidak seimbang antara kota besar dengan pedesaan misalnya. Nah, hal-hal ini seperti inilah yang membuat sistem pendidikan di Indonesia ini sedikit mundur. Makanya kalau kita melihat di sekarang ya, nah bagaimana posisi Malaysia dengan Indonesia? Nah, jauh berbeda. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya di sini ya perubahan kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia ini selalu berganti ya. Dari kita kita dulu sudah kenal dengan yang namanya kurikulum 2006, terus diganti lagi ya KTSP lah, ada yang namanya kurikulum-kurikulum 2013 ya, terus ada yang namanya kurikulum 2013 revisi ya, terus ada lagi yang sekarang kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Nah, hal inilah belum diterapkan maksimal di sekolah ya. Nah, di sini sudah mulai berganti lagi. Nah, kita bayangkan Bapak Ibu semuanya, manakala kurikulum kita tetap stagnan ya. Misalnya kita pemerintah memunculkan yang namanya kurikulum, dulu ada namanya kurikulum 2013 itu berkarakter ya. Itu menurut saya sangat bagus ya. Nah, sebelum ini diterapkan 100% ya, penerapannya saya rasa ya hampir 50% lah ya kalau saya lihat. Nah, ini belum merata di berbagai penjuru tanah air. Nah, seiring bergantinya menteri, nah berganti juga lah yang namanya kurikulum di sini. Nah, begitu juga seterusnya, belum 2013 diterapkan secara maksimal, ada lagi revisinya. Jadi 2013 revisi. Nah, sekarang sudah kita kenal kurikulum merdeka atau kurmer. Nah, ini banyak sekali plus minusnya Bapak Ibu ya. Walaupun saya lihat kurikulumnya sangat kompleks, kurikulum merdeka ini ada yang namanya program P5 ya, pengamalan Pancasila di situ dengan berbagai macam apa namanya hal-hal yang harus kita pilih. Di dalamnya ada yang namanya keagamaan, ada yang namanya seni, ada yang namanya apa olahragaan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang harus kita pahami. Nah, itu yang menjadi sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di bidang Kemendikbud memang yang harus dicerna lebih dalam nantinya ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita menerapkan misalnya kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka ini secara maksimal, nah insya Allah ya, insya Allah di Indonesia ini bisa sedikit lebih baik ya. Nah, kita tidak tahu nih 2024 nanti apakah Mas Nadiem masih menjadi menteri atau tidak. Kalaupun diganti, apakah kurikulum merdeka ini diganti lagi atau bagaimana? Kita belum paham hal itu ya. Kita tunggu di 2024 nantinya. Nah, hal-hal inilah yang menjadi sebuah apa namanya ontologi ya Bapak Ibu, karena di sini yang namanya ontologi itu kita membahas tentang hakikat-hakikat pendidikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita share ya, kita share pengalaman saja. Nah, yang namanya nanti kita batasi Bapak Ibu, karena kalau memang mau bertanya jangan sampai membahas tentang epistemologi dan aksiologi Bapak Ibu ya, karena nanti ada dua pembahas nantinya yang akan membahas khusus tentang itu. Nah, kami di sini kami hanya membahas ontologinya saja. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu pemaparan dari kami.
saya kembalikan ke rekan saya, Bu Siwi. Terima kasih. Ya, apakah boleh menanggapi dulu, Bu? Silakan Pak Dodi. Silakan Pak. Tadi presentasinya saya ikutin ya. Luar biasa. Apa namanya tadi pembahasan terkait kurikulumnya dan juga tentang ontologinya. Uh, ini ada beberapa yang menarik di sini ya, gonta-ganti kurikulum gitu ya. Karena yang saya tahu kurikulum itu kan hal yang fundamental yang menjadi landasan dari segala aktivitas pendidikan itu kan berbasis pada kurikulum. Kalau kita lihat kurikulum di negara-negara lain gitu ya sebagai pembandingan itu dari zaman dulu itu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Jadi kurikulumnya tetap aja yang itu ya. Kalau saya lihat karena dulu saya waktu SD itu saya kebetulan di Jerman ya. Jadi kurikulum yang sekarang di Jerman saya lihat itu nggak beda dengan yang waktu saya SD dulu. Nah, jadi kita kembali ke ontologinya nih tadi diskusinya cukup menarik ya. Apakah perlu kita bolak-balik mengganti kurikulum padahal sebetulnya kalau kita mau jujur Bapak Ibu isinya sama aja ya. Isinya itu sama aja karena apa? Karena materinya sebetulnya itu aja ya. Misalnya kimia, matematik, biologi, fisika itu sama aja. Cuman bungkus luarnya aja yang berubah gitu ya. Nah, ini justru membingungkan para guru, para dosen. Saya sependapat tadi sama Pak siapa ya? Pak Bahrudin ya? Pak Ardiansah. Pak Ardiansah. Ardiansah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah manajemen pendidikan itu harus dipusatkan pada satu otoritas ya. Karena yang saya lihat tujuan dari atau ontologi dari manajemen pendidikan salah satunya kan tadi untuk kemanusiaan ya, menciptakan manusia yang madani gitu ya. Apakah tidak ada ruang untuk improvisasi gitu misalkan di mana ada kebebasan dalam menentukan kurikulum ya. Jadi di sini perlu juga dibahas gini ya, bagaimana dengan leadership dari manajemen pendidikan. Karena kita lihat sekarang ini segalanya terpusat ya, seolah-olah Kemendikbudristeknya itu menguasai seluruh aspek gitu ya. Nah ini perlu kita bicarakan lagi. Apakah berarti fungsi dosen dan fungsi guru itu hanya sebagai pelaksana ya? Padahal kita tahu bahwa ya dalam setiap manusia pasti punya potensi ya. Yang kalau itu kita ungkitkan ya itu bisa menjadi nilai tambah buat muridnya. Tapi kita sibuk untuk mengikuti kurikulum sehingga kreativitas kita berkurang ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Yang tadinya kita punya cita-cita yang bisa kita tularkan ke siswa jadi hilang karena nggak ada waktu gitu ya. Keburu habis 120 menit untuk Oke. Oke. Demikian Bapak. Silakan didiskusikan. Saya harus ngitang lagi nih. Silakan. Bagaimana mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau Ya, ingin terima kasih. menambahkan? Saya sedikit menanggapi. Apa Bu Siwi dulu mau menanggapi Pak Dodi? Lanjut aja Pak Rian. Lanjut ya. Terima kasih atas tanggapannya Pak Dr. Dodi. Jadi di sini sangat menarik sekali ya. Nah intinya ini yang kami mau sama Bu Siwi kemarin 5 slide presentasi cuma sedikit. Nah di mana pembahasan kita diskusinya yang lebih banyak. Nah itu hakikat sebenarnya di perkuliahan S3 ya. Memang kita sangat mendukung ini. Alhamdulillah ketemunya dengan Pak Dodi nih. Nah, jadi yang pertama yang saya tangkap, apakah kita harus negara kita itu harus gonta-ganti kurikulum gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi melihat daripada negara-negara maju ya, yang nggak usah jauh-jauh di negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, khususnya saya membicarakan sedikit Singapura ya. Singapura juga ternyata kalau kurikulum itu jarang diganti ya, nggak digonta-ganti, akan tetapi yang namanya peserta didik itu pembelajarannya sangat terarah sekali ya. Misalnya di pendidikan dasar di sana, nah kalau di Singapura ya mereka itu sudah tidak menggunakan yang namanya buku lagi. Ya, jarang saya lihat anak-anak SD yang di Singapura itu bawa buku, bawa pulpen ya, bawa pensil dan lain sebagainya. Itu jarang sekali. Nah, ternyata di sekolah sana yang pernah kami datangi itu mereka pakai tablet ya, di mana di dalamnya sudah banyak sekali terdapat
mata pelajaran. Misalnya masuk mata pelajaran matematika, mereka tinggal buka tablet, pelajarannya sudah ada di situ, tinggal melihat di situ. Nah, jadi kreativitas daripada anak-anak itu meningkat, ya. Jadi karena adanya pembelajaran, mereka itu belajar sama dengan belajar anak kelas 3 di situ, ya kalau disetarakan di Indonesia ini sama aja dengan kelas 6 matematikanya. Makanya saya kaget di sana baru SMP, pelajarannya setara SMK, SMA ya. Nah, kurikulum-kurikulum seperti inilah yang memang perlu dipertahankan kalau bisa. Nah, kalau kita lihat di SMP-nya, mereka itu sudah berpusat pada praktek ya. Mereka itu sudah bisa yang namanya merakit hal-hal yang memang di SMP itu belum banyak yang bisa kalau di Indonesia ya. Yang namanya perakitan komputer, yang namanya robotik dan lain sebagainya, mereka sudah ahli ya. Karena memang pada konsepnya kurikulum di sana memang sudah dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Sudah lama berjalan, mereka tinggal melanjutkan, dan satu yang paling penting pendukungnya ya. Pendukung baik itu sarpras dan lain sebagainya sudah sangat lengkap di sana ya. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, kenapa kurikulum itu gonta-ganti seperti yang saya katakan di paparan tadi, Bapak Ibu semuanya, saya juga kurang paham apakah ini karena ada politisasi yang main atau seperti apa ya. Nah, makanya setiap ganti menteri, makanya yang namanya kurikulum ini berubah. Nah, jadi seperti yang diutarakan oleh Pak Dr. Dodi tadi, casingnya saja yang berbeda, sedangkan isinya cuma ada penambahan-penambahan. Saya sepakat. Nah, tapi satu hal yang harus kita garis bawahi di sini, ya. Nah, di setiap pergantian kurikulum itu memang ada sebuah perubahan, ya. Apakah itu perubahan isi atau penambahan, ya? Maaf, bukan perubahan, penambahan, ya. Nah, jadi misalnya saya bandingkan kurikulum 2013 atau 2013 revisi, dulu ada namanya pendidikan berkarakter. Ini cukup bagus menurut saya karena peserta didik itu ya ibarat kata dimaksimalkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama sesuai ajaran yang dianutnya ya. Nah, di sini bukan berarti Islam semua, tapi yang non Muslim juga bisa melaksanakan itu sesuai ajaran agamanya. Akan tetapi penerapannya ini yang kita sayangkan dari dulu ya. Nah, itu kurikulum 2013 belum lama berjalan, itu ada revisi-revisi, makanya revisi 2013 revisi namanya. Nah, diganti lagi. Ini sekarang Mas Nadiem naik ya, Mas Menteri ya. Kebetulan saya juga pernah ngobrol sama beliau, tapi cuma sebentar ya, nggak nyampe 10 menit. Nah, jadi Mas Menteri ini kenapa meluncurkan kurikulum merdeka ya. Nah, ini sebenarnya bukan dari Mas Menterinya semuanya ya, akan tetapi di sini sudah bermusyawarah sebenarnya dengan orang-orang itu. Nah, jadi intinya di sini kurikulum yang ada di Indonesia intinya kembali ke pemerataan pembelajaran terhadap masyarakat-masyarakat baik itu yang di perkotaan maupun di daerah. Nah, ini lagi diusahakan Bapak Ibu oleh pemerintah katanya. Nah, jadi yang di kota dengan yang di desa ini mau disamaratakan walaupun tidak sampai 70% minimal di pedesaan itu sudah disediakan fasilitas-fasilitas yang memang itu merupakan bantuan daripada pemerintah. Misalnya seperti ini saja ya. Kalaupun kemarin pada saat pandemi Covid itu di Jakarta ataupun di kota-kota besar pakai via Zoom ya. Dan awal-awalnya itu menggunakan Google Form ya. Google Form atau enggak dengan menggunakan WA, dengan menggunakan itu tidak melalui tatap muka awalnya. Kenapa demikian? Karena
masyarakat Indonesia ini kaget ya. Saya rasa kaget itu masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena sudah terbiasa belajar tatap muka. Sehingga dihadapkan dengan hal-hal yang COVID kemarin, nah, orang Indonesia kaget. Nah, sehingga hal-hal yang demikian ini pembelajarannya tidak maksimal kemarin. Bisa kita lihat sendiri ya, khususnya adik-adik saya yang di SD ya. Yang di SD cuma mengirimkan sebuah latihan ya, cuma mengirim minta jawaban. Nah, anak itu tidak mengerti sama sekali, malah orang tuanya yang mengisi. Nah, contohnya seperti itu. Dikasih lagi, malah ada yang namanya TK juga mau di-online-kan kemarin. Nah, kata orang tua yang di TK atau PAUD, ya kalau memang TK atau PAUD di-online kan, ngapain ya? Yang namanya TK atau PAUD itu adalah fondasi awal mereka untuk mengetahui sesuatu hal. Nah, makanya kemarin tuh khususnya di daerah sini nggak ada yang namanya TK online ya. Bahkan di SD pun ada yang tidak setuju dengan hal itu ya. Seperti itu. Makanya kalau memang kita pemerintah menerapkan yang namanya kurikulum itu sampai ke akar-akarnya, kalaupun ada perubahan, insya Allah bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Tapi tidak sedrastis ini ya, ganti menteri, ganti kurikulum, tidak seperti itu ya. Nah, yang kedua, apakah manajemen pendidikan itu berpusat ya? Nah, saya mendengar wacana kemarin, sempat ngobrol dengan salah satu dosen di Padang ya, apakah Unpad apa Andala saya lupa. Nah, jadi yang namanya kampus di sana dia mau mengeluarkan diri dari Kemendikbud ya, Kemendikbudristek. Jadi mereka tidak mau terikat dengan yang namanya aturan-aturan Kemendikbudristek. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya seperti kata Pak Dr. Dodi tadi, kita seperti user doang, kita sebagai pelaksana ya. Dosen-dosen di Indonesia ini dikasih yang namanya program dari pemerintah A, B, C dan lain sebagainya. Nah, kita di lapangan sebagai dosen, nah kita sebagai pelaksana doang. Nah, tidak lebih dari itu. Nah, yang kita inginkan dosen itu harus benar-benar mempunyai ide dan kreativitas yang memang tidak terikat di pusat ya. Memang harusnya seperti itu. Nah, berbicara tentang salah satu university yang mau keluar dari Kemendikbudristek itu, kenapa mereka mau melakukan itu? Karena mereka mau mengelola sendiri yang namanya kampusnya ya. Nah, saya juga sedikit mendapatkan bocoran-bocoran dari kampus-kampus kerjasama antara Indonesia dengan kampus luar negeri. Itu memang keterkaitan dari Kemendikbudristek atau campur tangannya itu sangat sedikit ya. Nah, jadi tidak sebanyak kampus-kampus normal pada umumnya ya. Misalnya ada yang namanya London ya, ada sekolah dari Inggris, ada yang ada di Indonesia, bahkan di dekat saya yang kerjasama dengan Ukrida, nah itu ada juga kampus-kampus yang memang Kemendikbudristek itu tidak ikut campur tangan banyak ya pada kampus itu. Nah, makanya dia bisa menjalankan kampusnya dengan mandiri ya, dengan maksimal. Nah, seperti itu. Kalau memang masalah izin dan lain sebagainya, nah memang itu harus punya izin di situ, tapi tidak bercampur tangan maksimal di situ kalau untuk pemerintahnya. Nah, seperti itu untuk penjelasan saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi, menambahkan atau mungkin punya pengalaman. Jengis, mungkin Jengis, silakan. Baik, terima kasih Bu Siwi dan Pak Ardiansyah. Baik, Terima kasih banyak pemaparannya dan pengetahuannya yang banyak nih dari Pak Ardi, luar biasa. Mungkin sedikit yang saya tambahkan, bukan nambahin sih ya, maksudnya sharing kita di sini ya. Terkait dengan ontologi manajemen pendidikan kan tadi ontologinya itu adalah bagaimana kita
proses dalam pembelajaran menghasilkan siswa-siswi sesuai dengan tujuan pendidikan begitu ya. Nah, berarti kan di sini kita melihat bagaimana proses pembelajaran itu di satuan pendidikan dari sekolah sampai perguruan tinggi. Nah, tadi yang terkait dengan kurikulum, memang kurikulum yang sekarang itu kan adalah kurikulum merdeka. Nah, saya juga masih harus banyak belajar sih tentang merdekanya ini, apa ya, kalau yang saya tangkap sih merdekanya misalnya di tingkat satuan pendidikan di sekolah dasar gitu ya. Anak-anak ini tidak semua sekolah dasar itu mendapatkan mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi pelajaran bahasa Inggris itu merupakan mata pelajaran pilihan begitu ya. Jadi nggak semua SD itu dapat mata pelajaran bahasa Inggris itu karena bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan. Kalau menurut saya sih kenapa harus dijadikan pilihan gitu ya? Harusnya sih pendidikan bahasa Inggris itu juga harus diajari anak-anak itu dari sejak dini gitu, sejak sekarang, sejak SD, karena kan nanti pastinya akan terus bersaing dengan pendidikan luar dan lain-lainnya gitu. Jadi kayaknya bahasa Inggris itu penting banget, tapi kenapa bahasa Inggris itu di SD tuh jadi malah pendidikan mata pelajaran pilihan gitu. Itu sih yang saya tahu gitu ya. Nah, kemudian dalam kurikulum Merdeka itu yang saya suka juga sih ya, positifnya itu adalah anak-anak itu dituntut untuk ini yang saya ketahui dari tingkat SD ya. Anak-anak itu dituntut untuk kreativitas, skill, dan penanaman pendidikan karakter. Nah, hal ini memang sangat penting sekali ya. Jadi kita tidak hanya berorientasi kepada skor akademik, tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasikan. Nah, ini kan dari ontologinya juga ya. Jadi bagaimana output dari si siswa itu bisa nggak sih menerapkan nilai-nilai yang diajarkan secara teoritis di kelas oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, melalui kurikulum Merdeka ini, mereka dilatih untuk skill baik itu secara kreativitas mereka, karya mereka, kemudian itu dipresentasikan oleh mereka, dan itu semua berasalkan dari kemerdekaan dia mau bikin ide apa, hasilnya bagaimana, terus dihargai. Nah, itu sih memang sangat penting melatih anak-anak untuk percaya diri, mengembangkan kreativitas gitu. Jadi nggak disuapin aja gitu. Jadi itu sih bagusnya juga ya untuk kurikulum Merdeka ini gitu. Tapi di sisi lain mungkin jadi ada kebingungan nih buat para ibu-ibu karena ada yang masih pakai kurikulum Merdeka, ada satu lagi masih pakai Kurtilas gitu karena masih penyesuaian. Jadi akhirnya ibu-ibu bingung nih, yang kita harus ngajarin anak tuh tematik semuanya, ada lagi yang masih dipisah-pisah, ini harus sudah belajar lagi mata pelajaran yang baru gitu. Jadi kebingungan. Nah, jadi harus atau mungkin gurunya juga masih bingung ya, sama-sama mempelajari seperti apa nih kurikulum Merdeka yang baru tuh kayak gimana gitu, sehingga hal itu bisa transfer disampaikan juga kepada orang tua murid gitu. Jadi juga sama-sama bisa membantu. Nah, kalau gurunya bingung, orang tua muridnya juga bingung kan jadi nggak nyampe nantinya gitu tujuannya. Jadi sih dengan kurikulum yang baru ini ya mudah-mudahan karena ada beberapa buku juga yang belum bisa dimiliki sama siswa gitu. Jadi buku yang lama udah nggak bisa dipakai karena harus pakai buku yang baru lagi gitu. Nah, jadi itu penyesuaian juga sih baik dari orang tua murid maupun guru dan siswanya. Kalau siswanya sih kan ngikutin aja ya. Ini kalau kita bicara di tingkat SD ya. Seperti itu gitu. Jadi saya setuju saja gitu ya dengan kurikulum Merdeka karena menambah kreativitas sejak dini itu sudah dilatih dan itu sangat penting, dan penanaman nilai-nilai karakter anak juga patut dikembangkan. Jadi sejak usia SD kelas 1 pun mereka sudah diterapkan untuk mandiri dan lain-lain gitu. Jadi nggak disuapin aja. Nah, itu tapi di sisi lain ya mungkin harus lebih sosialisasi mungkin, terus konsistennya seperti apa, jangan sampai menjadi kebingungan. Tujuannya baik tapi
gimana ya, tujuannya baik, pasti ingin mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas lebih baik, tapi mungkin nanti harus ada apa ya, sosialisasi, pelatihan atau seminar-seminar untuk orang tua murid tentang kurikulum yang baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Begitu aja sih, Pak, dari saya. Baik, terima kasih Bu Is atas sharingnya dan tanggapannya. Mungkin Pak Randi sudah raise hand mau menambahkan kembali. Ya, Silakan Pak Randi. terima kasih Bu. Oh ya, ini sebentar. Mungkin nambahin sedikit, nggak tahu sih. Mungkin hanya memberikan tanggapan sedikit aja. Berdasarkan data yang ada, 75% guru di sekolah itu kebanyakan adalah guru honorer. Sebenarnya ya, itu ya 75%-nya gitu ya. Dan sementara kebijakan saat ini itu eh, banyak, maksudnya gimana ya, adanya perubahan kurikulum gitu kan. Tapi di sini saya menemukan sebuah kata-kata yang saya ingin kutip gitu ya. Apalah artinya merdeka belajar bila kurikulum ini selalu kau ubah? Dan apalah artinya merdeka mengajar bila kesejahteraan guru honorer enggan kau perjuangkan? Ada hal yang saya juga tidak begitu paham ya, maksudnya kenapa terlalu fokus pada perubahan kurikulum dan apakah dampak dari perubahan kurikulum Merdeka Belajar ini nyata terjadi, maksudnya gini, nyatanya memang bermanfaat untuk para siswa kita atau mahasiswa kita gitu kan ya. Apakah dirasakannya saat ini jangka pendek atau jangka panjang gitu? Itu satu hal yang saya juga nggak begitu tahu gitu kan. Nah, tapi sementara gitu ya, dia tadi saya bilang 75% guru di sekolah itu kebanyakan adalah guru honorer yang kesejahteraannya justru belum tercapai gitu ya. Dan ini sudah menjadi permasalahan yang sudah sering disuarakan oleh semua guru honorer, tapi siapapun menterinya tidak fokus untuk kesejahteraannya gitu ya. Dalam artian mereka hanya fokus ke kurikulum gitu kan, kemudian yang guru-guru yang PNS gitu kan, bahkan sekarang kayak guru-guru yang mau diangkat jadi ASN gitu itu juga udah nggak ada, malah jadinya ada lagi KKI gitu kan, adanya KKI gitu kan, kontrak kontrak saya lupa individu gitu ya, itu sama guru KKI itu juga setiap setahun sekali harus diperpanjang, istilahnya mah KKI itu seperti outsourcingnya gitu ya, outsourcing untuk guru gitu kan. Selain KKI juga ada P3K gitu kan, terus ya kalau tidak salah ya PTK ya itulah intinya, itu satu juga gitu. Jadi hanya guru honorer hanya diberikan kesempatan itu gitu ya. Ya setidaknya itu pun juga apakah itu sudah berlaku untuk semua sekolah gitu ya. Kadang setiap daerah setiap itu beda-beda gitu. Jadi ada yang mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang sama atau enggak gitu. Ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Dan sementara ya tadi saya bilang 75% guru itu paling banyak adalah guru honorer, dan rata-rata guru honorer ini masih usia muda, usia produktif, di mana kebanyakan yang terjadi di lapangan, kebanyakan yang mendapatkan pekerjaan lebih berat adalah guru honorer itu sendiri. Dan bagaimana dengan kompetensi guru-guru negeri yang sudah notabene-nya menjadi ASN gitu kan ya? Apakah dibayar, atau maksudnya, nah, apakah penghasilan mereka setara dengan usaha mereka gitu kan? Sehingga yang sering di lapangan itu adalah guru-guru honorer itu sering menjerit tapi jarang jarang mendapatkan solusi. Siapapun menterinya, jadi menteri ganti itu hanya ganti kurikulum, ganti kebijakan, ya jatuhnya apa ya? Maaf, ada seolah-olah itu yang saya tangkap dari beberapa kepala kementerian, ya kepala, ya pokoknya menteri gitu ya. Itu semua sih, hampir semua bidang gitu, semua semua bidang tuh kayak seolah-olah kayak pengen meninggalkan sebuah jejak, meninggalkan sebuah sejarah. Oh, pada masa gua gue meninggalkan ini, pada masa gua prestasinya ini, pada masa gua kebijakan yang diberlaku adalah ini, sehingga tidak ada yang fokus dengan benar-benar untuk tujuannya, apa yang namanya, mencapai pendidikan nasional yang sesungguhnya gitu. Jadi hanya seolah-olah, oh gue jadi menteri terus gue punya kebijakan ini, nah jadi setiap menteri itu seolah-olah ingin meninggalkan jejaknya, jadi setelah selesai masa jabatannya setidaknya dia dikenang dengan prestasinya. Makanya kemarin juga sempat ada baca berita gitu ya, ketika Mas Nadiem ini dengan bangganya menceritakan adanya bayangan apa sih apa bayangan gitu kan yang dia ceritakan gitu kan, dengan Bayangan, apa Pak Ardiansyah, tim bayangan. tim bayangan gitu kan ya. Tapi
sekali lagi tim bayangan itu apa gitu, dampak nyatanya tuh apa gitu kan, dalam artian sementara guru-guru honorer gitu kan, siswa yang di bawah yang tidak bisa mengikuti, yang pernah saya tanyakan ketika ketika sebuah sekolah tidak bisa mengikuti perkembangan dari kurikulum, ya biasanya ya udah tetap berjalan. Kalau nggak salah itu pernah dijawab sama Pak Warto ya dulu ya, semester satu awal kemarin ya, mempertanyakan itu gimana kalau misalnya ada sekolah yang tidak bisa mengikuti perubahan, dan jawabannya ya sekolah tetap berjalan, perubahan itu tetap berjalan, tapi sekolah yang tertinggal itu akan lama-lama mengikuti, tapi mungkin tidak cepat gitu. Nah, ini kan artinya memang tidak bisa merata dan serentak ya untuk adanya perubahan gitu kan. Tapi justru kayak kok kesannya kayak kita tega juga gitu ya. Kita fokus ke yang besar-besar di kota-kota besar, pendidikan maju, mengikuti perubahan, tapi sekolah-sekolah yang mungkin terpencil, tapi kok bisa terlambat gitu. Dalam artian belum bisa mengikuti perubahan tersebut gitu. Dan ini malah jadi tidak terlalu fokus untuk ke sana. Tapi ya itu sekali lagi hanya fokus pada perubahan-perubahan kurikulum yang sebenarnya sampai saat ini juga nggak tahu apakah dirasakan dampaknya secara langsung atau nanti-nanti. Ya itu aja sih yang ingin saya berikan tanggapannya. Semoga Pak Menteri ya juga bisa memikirkan hal-hal seperti ini gitu kan, daripada fokus ke tim bayangan, kemudian kurikulum, memikirkan itu kayaknya ada yang lebih penting deh, karena kasihan untuk guru-guru honorer di lapangan yang notabene-nya mereka kesulitan dan tidak bisa fokus untuk mengajar gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Randi atas tanggapannya. Eh, karena ada yang masih raise hand, Pak Lutfi dan Bu Fadria, saya kasih kesempatan. Setelah itu eh, yang lain mungkin nanti bisa kita bahas kembali ya. Kita tunggu tanggapan dari Pak Lutfi dan Fadria dulu, lalu kita tutup. Oh, ada Bu Endang. Baik, Pak Lutfi, Bu Fadria, dan Bu Endang, silahkan. Baik, Saya, terima saya mulai kasih. dari Pak Lutfi dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siwi, Pak Ardiansah, eh, Dokter Dodi. Sedikit saja atau banyak saja, ya. Mudah-mudahan nanti di antara kita mungkin Pak Komti bisa jadi menteri ya, biar bisa mengatur kondisi kurikulum kita ya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Dodi tadi, bahwasanya kurikulum di luar negeri memang tidak berubah, tapi ya berubahnya itu bukan cangkangnya tapi isinya. Kurikulumnya itu aja, cuma isinya diperbarui mengikuti zaman. Pada dasarnya ontologi manajemen pendidikan ini adalah sebuah objek materinya itu, yang dasar ontologi manajemen pendidikan itu objek materi ya, objek materi manajemen pendidikan yang mana mengatur, merencanakan organisasi pengerahan, itu ada kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi dan negosiasi, itu yang dibahas pada kesempatan ini, yaitu terkait ontologi manajemen pendidikan. Jadi dasar ontologi manajemen pendidikan itu adalah objek materi dari manajemen pendidikan, yaitu sisi manajemennya yang tadi ada planning, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau motivasi kepemimpinan, koordinasi dan negosiasi serta pengembangan organisasi. Adapun terkait kurikulum yang kita bahas, isinya berarti kan di sini tadi kalau kita bahas tentang ontologi manajemen pendidikan terkait perencanaan. Nah, perencanaan kurikulum Merdeka ini sebetulnya udah jauh-jauh hari dari tahun 2021 ya, kalau nggak salah. Namun sampai saat ini perencanaannya sepertinya kurang maksimal dari kementerian ini. Yang pertama, di Jakarta ini belum ada aplikasi rapot. Coba tanyain ke sekolah-sekolah SMA. Belum ada aplikasi rapot, yang mana aplikasi rapot ini baru kelas 10 untuk SMA ya. Namun ketika ada satu orang yang bikin aplikasi rapot di luar sana, yang disebutkan Pak Riyad Ardiansyah waktu itu, Pak Pasek, ini dalam segi penilaian aja nih. Ini dalam segi penilaian aja masih berantakan. Padahal ini udah direncanakan dari tahun 2021. Berarti kan ada problematika apa masalahnya? Masalahnya apa sih? Sehingga besok yang harusnya rapotan
tanggal berapa itu? Tanggal 16 ya. Tanggal 16 di Jakarta aja ya disuruh pakai rapot manual. Bikin rapot manual daerah SMA ya. Mungkin SMP ada yang menggunakan aplikasi. Tapi aplikasi itu tidak diakui dengan PPA yang sekarang isinya, tidak diakui. Jadi kemungkinan besar suatu saat itu diulang lagi karena tidak sesuai dengan PPA yang berlaku saat ini. Nah, di Jakarta ini barusan tadi rapat kepala sekolah itu bahwasanya rapot sementara untuk kategori SMA di Jakarta ya, memakai rapot sementara 1 lembar, dan itu dibuat mendadak, besok harus dibagikan. Nah, tapi kan karena udah ada teknologi maju ya itu pakai operator semua menggunakan mail merge kayak mailing gitu ya. Ya jadi 1 lembar. Nah itu kita pertanyakan ini ontologi manajemen pendidikan ini di mana gitu. Tahun 2021 perencanaannya nggak ada. Perencanaannya ada tapi sampai saat ini kok berencana terus gitu. Penilaiannya tuh nggak ada gitu. Itu untuk yang penilaian mungkin di daerah Jawa Barat kurang tahu, tapi saya rasa sama. Jika kementerian mengeluarkan PPA yang terbaru, maka aplikasi yang lama itu tidak bisa dipakai untuk dijadikan rapor. Karena PPA-nya yang baru. Yang kurikulum 13 kemarin itu dirubah juga menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka saat ini. Jadi yang namanya keterampilan dan pengetahuan itu dulu dipisah penilaiannya. Jadi ini dari segi penilaian aja ya. Sekarang digabung, penilaian dan keterampilan itu digabung, balik lagi ke zaman dulu. Dengan deskripsi kayak seperti anak-anak TK gitu ya. Sampingnya nilai, sampingnya deskripsi. Oh, si anak ini perlu ditingkatkan dalam segi materi matematika bilangan bulat. Udah maksimal kayak gitu, itu deskripsinya. Dan dari tahun 2001 saya heran juga ini Pak Menteri ini, pada beliau ini adalah jago aplikasi ya, tapi sampai saat ini timnya belum buat sebuah aplikasi yang mumpuni buat. Dan ini dari segi penilaian saja. Berarti kan ontologinya belum maksimal ini, ontologi manajemen pendidikannya belum kena, yaitu dalam merencanakan untuk membuat penilaian. Ini sampai saat ini disuruh membuat 1 lembar penilaian untuk daerah SMA ya. Tapi mungkin kalau SMP kemarin Jakarta itu rapat menggunakan aplikasi yang ada aja lah katanya gitu. Tapi saya yakin nanti suatu saat harus dirubah juga karena tidak sesuai dengan PPA. Nggak tahu kalau SMK juga mungkin 1 lembar penilaian sementara untuk rapot besok di tanggal 16. Dan selanjutnya terkait, nah di sini juga terkait kurikulum, yaitu ontologinya saya rasa kurang maksimal lah perencanaannya. Perencanaannya itu dari tahun 2001 sampai sekarang belum terrelaksasi lagi. Terrealisasi. Realisasi. Makasih, Wis. Belum terrealisasi. Padahal ada yang namanya aplikasi rapot penggerak SP dari tahun 2001. Sampai saat ini masih kebingungan, salah, dan segala macam. Dan itu 2021 loh, kurikulum Merdeka itu di Kementerian. Saat ini udah muncul, baru kemarin rilis yang untuk kelas 10 aja. Kelas 11, kelas 12 belum ada. Makanya untuk kelas 10 mungkin sudah jadi rapotnya, tapi untuk kelas 11, kelas 12 belum jadi rapotnya. Hanya rapot sementara. Aplikasinya sampai saat ini menunggu. Berarti ontologi manajemen pendidikan ini perencanaannya, organisasiannya itu kurang maksimal saya rasa. Nah ini di sini ada motivasi kepemimpinannya dari atas kurang pas ke bawahnya. Sehingga sekolah-sekolah ini teriak nih. Saya yakin Bapak Ibu yang punya anak sekolah itunya yang punya teman-teman guru yang mengajar di SMA teriak-teriak. Penilaiannya gimana, kurikulumnya gimana, masih bingung ya. ATP, CP balik lagi dan segala macam. Pasti dilibatkan dengan itu. Tidak fokus sama materinya sehingga guru-guru ya itu hilang materi yang ada cuma PP tujuan, CP, ATP, CP. Ya, tadinya RPP jadi ACP, jadi TP, udah hilang semuanya. Hilang, udah materi yang akan disampaikan tuh udah hilang ya kan. Harusnya pertama mau masuk bikin dulu materi, pas masuk bikin dulu CP, TP dan sebagainya. Nah, di sini mungkin di Indonesia ini luar biasa sekali, politiknya sangat kuat. Kenapa sistem pendidikan Indonesia ini begini gitu? Ya, saya rasa 2 aja. Poin utamanya itu banyak kebijakan. Kebijakannya berubah. Setiap orang dirubah. Bukan dirubah lagi, diganti.
ya, karena pingin actionnya itu ada. Dalam perhotelan tuh di Indonesia itu kalau menurut saya itu mindsetnya itu dibikin dua itu. Kalau saya amati itu ada conformity dan uniformity. Itu dua konsepnya. Kalau conformity itu semuanya harus sesuai standar dan aturan. Itu conformity. Di Indonesia coba perhatikan. Semua harus sesuai standar dan aturan. Bukan guru yang bikin gitu maksudnya biar mengolah gitu sama siswa mencari menganalisis, bukan, tapi dari atas. Itu namanya conformity. Artinya semua harus sesuai dengan standar dan aturan yang ada, seperti penilaian yang tadi. Aplikasi banyak berkeliaran tapi tidak sesuai dengan PPA yang baru, maka nggak dipakai. Seperti itu. Itu yang conformity. Yang kedua, itu ada yang namanya uniformity. Ya, guru harus membuat yang sama, seragam. Ya, semuanya seragamin sekarang. Kita masuk sekolah pakai baju seragam merah putih, ya kan? RPP semua, nah itu di Indonesia lah. Mau majelis taklim, mau karaoke, mau apapun pakai baju seragam. Itu semuanya kalau kita lihat sekolah-sekolah di luar itu kok kayak orang-orang bebas gitu ya. Kayak orang-orang nongkrong ke mall gitu kan, sekolah kan. Nggak ada seragam, walaupun sebagian ada yang memakai seragam kayak gitu. Nah itu dua pendidikan di Indonesia ya, kebijakan dan peraturan yang dipakai, yaitu yang conformity dan uniformity. Jadi walau alam bisawab, yang penting ada ontologinya sekarang ada di kita masing-masing sebagai pendidik. Kalau berkaitan dengan atasan nggak bakal selesai kecuali Pak Rian nanti jadi menteri, insya Allah mungkin diselesaikan ya. Saya wakilnya Pak ya, jangan lupa ya. Nanti Pak Fikri itu asistennya, tenang aja, supirnya. Wakil Komti Pak, mau nggak Pak? Ya, yang suka bawa ke Unpak ya. Oh, iya. Baik, mungkin jadi saya rasa untuk ontologi manajemen pendidikannya ada di diri kita sendiri, karena tadi pendidikan kita di atas hanya mengandalkan dua kebijakan itu, conformity dan uniformity, ya harus seragam sesuai standar. Ya, bagaimana kita memanage di kelas dan di di sekolah atau di dosen. Makanya kalau akhirnya ya kayak ya mudah-mudahan lah nanti lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Luar biasa, Pak Lutfi, sedikit ya. Kenapa lagi Pak Ardiansah? Nih. Sebentar Pak Ardiansah, kita iya. kasih kesempatan buat Bu Fajriah dan Bu Endang dulu ya Pak. Enggak, tanggapan dari Pak Lutfi, Pak. Oh gitu. Bu Fajriah mohon tunggu sebentar ya, Bu Endang juga. Iya, yang pertama, enggak lama sih. Yang pertama mengenai rapot. Memang dulu Pak Igade Pasek dari Bali, kita berkolaborasi, tapi saya tidak sempat ke Bali dulu pada saat itu. Nah, untuk rapot yang di kurikulum Merdeka ini, yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, di SD itu kurikulum Merdeka tidak di semua jenjang, paling di jenjang-jenjang awal 1-4 mungkin, atau 1-3. Nah, kalau di SMP, di SMK atau SMA itu yang wajib kurikulum Merdeka di kelas 10. Untuk kelas 11-12-nya itu boleh menggunakan kurikulum Merdeka, boleh tidak, itu tidak diwajibkan. Nah, yang kedua, untuk masalah rapot, sebenarnya sudah diluncurkan Pak Lutfi, ya. Jadi yang kemarin di tahun-tahun 2022 diluncurkan, itu setelah Pak Pasek meluncurkan itu memang saya lihat banyak sekali kejanggalan ya, dan juga susah untuk mengisinya, menginput dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Kemendikbud ini sudah ada. Nah, dulunya di versi 6.00 ya. Nah, kalau sekarang sudah diupdate di versi 6.01. Nah, di sini memang sudah digunakan. Kalau di Jakarta Barat, kebetulan di sini penanggung jawabnya saya, Pak, untuk di jenjang SMK SMA-nya. Nah, nanti kalau memang Pak Lutfi linknya mau, nanti saya coba kirimkan di situ. Nah, rapotnya itu kita link langsung ke Dapodik, Pak. Nah, Dapodiknya maksudnya di sini kita mendaftar dengan menggunakan email Dapodik. Yang kedua pakai password Dapodik.
Nah, sama tahun ajarannya. Nah, di situ kalau kita login, nah itu ngelink ke Dapodik. Kalau Dapodik di situnya sudah masuk, berarti enak tuh yang namanya siswa maupun guru yang sudah ada terdaftar di Dapodik itu langsung kerekam. Nah, setelah itu kita tinggal memaksimalkan saja bagaimana peran operator di situ. Biasanya operator yang lebih andil di sini. Nah, kalau sudah diinput oleh operator nantinya, ini kewenangan daripada wakil kurikulum, Pak. Jadi di situ bisa mengecek semua berapapun kelas yang ada di situ. Misalnya kelas 10-nya ada yang menerapkan kurikulum merdeka, misalnya ada 10. Nah, jadi wakil kurikulumnya bisa mengecek walaupun beda laptop ya. Kalau di Papase kemarin saya rasa harus laptop yang sama dengan Dapodiknya. Nah, kalau yang sekarang bisa menggunakan laptop-laptop yang lainnya. Nah, seperti itu mungkin. Nah, itu sudah ada. Mungkin seperti itu Bu Sri, nggak lama-lama. Silakan Bu. Bu Siwi masih di mute. Masih di mute. Oh ya, Bu Sri terima sudah kasih. keluar. Oh, baik. Baik Bu Fajriah, silakan Bu Fajriah. Mohon maaf tadi menunggu sedikit ya. Nggak apa-apa, Bu. Pak Lutfi, boleh diturunkan? Boleh di lower hand? Baik, Bu Fajriah silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sedikit menanggapi ya Bapak Ibu semua terkait dengan perubahan kurikulum. Sebenarnya yang perlu dipastikan di sini adalah pemahaman kita dulu nih. Jadi sebenarnya betul yang dikatakan, kurikulum itu tidak berubah, tapi yang terjadi adalah penambahan. Maka selama ini jangan terus-terusan melakukan sebuah fallacy, sebuah kesalahan dengan mengatakan kurikulum berubah, kurikulum berubah. Tapi yang terjadi adalah penyesuaian dengan perubahan kondisi saat ini. Artinya karena kita produknya yang dihasilkan dari pendidikan itu adalah manusia, otomatis kan berarti harus dinamis. Dinamis karena mengikuti dengan tuntutan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Maka otomatis kurikulum yang di sini berperan sebagai pengikat ataupun pakemnya dalam melakukan sebuah proses pendidikan, tentu juga akan mengalami penambahan di sisi sana-sininya, walaupun pada intinya materinya tetap sama. Jadi saya sedikit menanggapi itu dulu ya Pak, Bu. Jadi maksudnya supaya kita semua punya pemahaman yang sama, nanti juga ketika ada mahasiswa yang bertanya, ataupun nanti kita pada saat di kelas, sebenarnya yang terjadi adalah demikian. Nah, kalau kemudian yang muncul adalah ini yang salah dari pemerintah. Yang salah dari pemerintah karena kebiasaan mengatakan perubahan kurikulum. Yang ada adalah penyesuaian. Penyesuaian karena terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan manajemen, kemudian perubahan dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi di sana kenapa jadinya kurikulum ini sebenarnya tidak berubah, tapi yang ada adalah penambahan. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua tadi saya sedikit agak mau menanggapi yang Pak Randi katakan ya tentang guru honorer. Mengenai guru honorer itu benar Pak. Jadi kayak sebenarnya banyak ya kayak apa kesejahteraannya dan lain sebagainya. Sebenarnya guru honorer itu sangat bergantung atau depend on itu terhadap penganggaran di BOP dan di BOS-nya Pak. Jadi BOP dan BOS sekolah itulah yang nanti menjadi pos untuk penganggaran kesejahteraan bagi guru honorer. Nah, kembali berarti kebijakan itu letaknya adalah sudah diberikan wewenangnya kepada pihak sekolah. Nah, di sini kementerian di sana hanya memberikan penganggaran saja berupa pemberian bantuan ataupun anggaran berupa dana BOP dan dana BOS, di mana nanti itu sekolah yang ngatur gitu. Nah, itu untuk honorer. Jadi honorer kita itu kalau honor murni itu ditanggung oleh sekolah dan diperoleh atau diambil dari penganggaran dana BOP, dana BOS yang diterima sekolah. Nah, kalau ditanya besaran dana BOP, dana BOS per sekolah itu tergantung dengan jumlah siswa yang tercatat di dalam Dapodik. Maka semakin banyak siswanya, maka dana BOP, dana BOS yang dianggarkan ataupun yang didapatkan sekolah itu semakin besar. Karena jumlah hitungannya adalah per siswa.
Jadi bukan hitungannya per ini ya Pak. Jadi kalau dikatakan bagaimana dengan kesejahteraan guru honorer, berarti bisa ditanyakan dengan lembaga pendidikannya. Artinya apakah sekolah itu sudah memperjuangkan atau belum? Karena kita harus begini juga, apa namanya, membiasakan untuk membaca sesuatu itu dilihat dari keseluruhan gitu. Seperti apa, ada guru KKI. KKI itu barulah tanggungan dari Pemda karena dia kontrak kerja Indonesia. Nah, ini tergantung di mana guru KKI itu berada. Kalau DKI Jakarta tergantung wilayah mana. Maka yang diterima oleh guru KKI ini adalah tergantung dari UMK-nya, upah minimum kota, karena di sana yang menanggung adalah Pemdanya. Nah, sedangkan kalau untuk P3K itu barulah dianggarkan dari APBD karena APBN karena dia masuk ke dalam ASN dan PNS seperti itu. Jadi kalau dibilang gimana dengan kesejahteraan, ya memang betul kalau memang seperti itu. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau dikatakan pemerintah melepas tangan ini semua itu juga tidak terlalu betul. Kenapa? Karena memang sudah dibuat sistemnya seperti itu. Hanya saja pada saat sampai di sekolahnya ini yang tidak tahu apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Karena sebenarnya itu sudah ada dan memang juknisnya sudah jelas. Jadi bagaimana sistem penganggaran untuk honorer, kemudian untuk KKI dan untuk P3K. Kemudian juga tadi ada seperti bertanya, sebenarnya gini, ketika ditanya, itu P3K, kenapa dirubah jadi P3K? Karena ya seperti yang Bapak tadi juga bilang ya, kalau ternyata guru PNS, guru ASN itu mengajar hanya untuk membatalkan saja kewajibannya, kan tadi mengatakan seperti itu ya. Nah itu betul Pak, makanya kenapa Mas Menteri ini merubah, sebenarnya sih bukan keputusan Mas Menteri ya, tapi keputusan dari Mensesnek ya, Menteri Sekretariat Negara, bahwa nanti tidak ada lagi PNS, tapi bentuknya adalah P3K. Kenapa diambil keputusan itu? Ya karena mungkin melihat banyak ketidakefisiensian. Artinya ketika dia menjadi seorang PNS, malah loyalitas, efektivitas kerjanya jadi menurun. Artinya dia hanya sekedarnya saja. Nah, ini yang makanya sedangkan kalau sudah menjadi ASN, kemudian PNS, itu kan 100% tanggungannya adalah pemerintah dan mengenai kesejahteraannya, semuanya itu kan yang menanggung pemerintah. Dan ini kan agak susah untuk memutusnya. Makanya dirubah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja yang kita kenal dengan P3K. Nah, ini sengaja dibuat karena apa? Kalau suatu saat oknum ini melakukan sebuah tindakan yang tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka tidak akan susah untuk memutuskan hubungan seperti itu. Jadi kembali nanti akan terjadi yang namanya perbaikan formasi, Pak. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana apakah guru-guru honorer tidak memiliki kesempatan? Sangat dibuka kesempatan itu luas, Pak. Jadi honorer itu formasinya banyak ya. Jadi nanti dia dari honorer meningkat ke KKI baru dia bisa mengikuti program PPG, bisa 2 ya, ada Prajab dan Daljab. Nanti kalau sudah, berarti dia nanti bisa masuk untuk mengikuti seleksi P3K. Seperti itu. Ya benar yang dijawab sama Pak Ardiansyah. Kalau syaratnya ya memang harus tercatat dulu di dalam Dapodik. Kalau tidak tercatat, sampai kapanpun tidak akan diperjuangkan. Artinya seperti itu. Nah memang kenapa syaratnya berarti punya dulu NIK-nya, nomor induk pendidiknya, NIP-nya, bukan NIP yang PNS ya, tapi nomor induk pendidiknya. Nah ini dia harus punya dulu, karena dia tercatat di dalam kementerian. Walaupun statusnya hanya guru honorer, tapi dia sudah masuk dalam formasi. Kenapa? Karena ada ketentuan-ketentuan. Di PP nomor 19 itu kan ada pembaruan semua ya Pak, ya tentang undang-undang guru dan dosen. Itu jadi ada peraturan di situ juga. Itu jelas bagaimana sistemnya, bagaimana perekrutannya. Nah, setiap tahun itu memang diperbarui. Karena apa? Karena untuk mengisi formasi ada yang menggantikan, ada yang naik posisinya, jadi tidak selamanya di honorer. Itu seperti itu sebenarnya kalau yang terjadi di Kementerian Pendidikan. Maksudnya sedikit banyak itu yang saya tahu. Jadi agak mohon maaf ya teman-teman, bukan bermaksud tidak mendukung, tapi sedikit meluruskan saja. Kemudian masalah rapot, sebenarnya di DKI itu sudah pakai e-raport. E-raport itu sudah dipakai dan memang tadi yang kata Bu Is bilang pelaksanaannya pembelajaran pakai Kurtilas. Tapi rapotnya, iya, rapotnya rapot Merdeka, memang Bu. Jadi
rapotnya rapot merdeka, tapi pembelajarannya adalah kurtilas. Kenapa? Karena memang ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Karena kan sesuai dengan eranya sekarang, revolusi industri 4.0 berarti literasi digital, berarti pergeseran semuanya tidak lagi menggunakan kertas dan lain sebagainya, tapi sudah sistemnya digitalisasi. Hanya itu sih Pak. Terima kasih Bu Siwi, Pak Ardiansyah. Mohon maaf Makasih, Bu. teman-teman. Bu, mau nanggepin sedikit Bu Fajriah sedikit ya. Boleh, boleh. Oke, ya Bu. Jadi ketika dijelaskan oleh Bu Fajriah, terima kasih banyak gitu kan. Berarti sebegitu detailnya pemerintah memikirkan guru. Tapi kenapa tidak begitu detail membuat kebijakan untuk para pengampu wakil rakyat kita ya? Ya kan, itu kayaknya nggak mereka bisa buat pensiun seumur hidup atau gimana gitu kan sampai 7 turunan kayaknya dibuat sampai segitunya peraturan itu kayak gampang banget. Tapi untuk guru kayak detail banget gitu sampai guru harus daftar ini, harus punya itu, ini itu. Tapi ketika buat kebijakan untuk para wakil rakyat kita kok kayak gampang banget gitu langsung di ACC gitu kan. Sementara kalau kita pikirkan guru ini pekerjaannya nggak main-main gitu ya, gitu kan. Tapi dibuat peraturannya sampai segitunya dan gajinya malah dimain-mainin. Sementara mereka yang di atas kerjanya main-main, tapi tunjangannya semuanya kayaknya nggak main-main gitu, gede banget gitu kan. Dan ini yang agak ironis gitu ya, ketika untuk seorang guru sampai detail banget harus memenuhi persyaratan A, B, C, D untuk sampai ke sana gitu kan. Belum lagi dari pihak sekolah yang mungkin menunda-nunda, menahan-nahan untuk guru itu mendapatkan NIT gitu kan karena harus memenuhi persyaratan berapa tahun dulu mengajar, apa dulu, itu juga ada terjadi di lapangan. Maksudnya oknum entahkah tenaga pendidikannya yang memang begitu atau kepala sekolah yang punya peraturan seperti itu gitu kan. Dan yang menariknya benar-benar sampai sedetail itu gitu loh ketika berkaitan dengan guru gitu kan. Tapi kenapa ketika mereka wakil rakyat kita ini itu punya kebijakan terus kayak mereka itu ya pokoknya terbaru lah banyak, intinya mereka menguntungkan mereka pribadi gitu tuh kayak gampang, sementara untuk guru tuh kayaknya malah dipersulit dalam artian harus ada ini gitu, jadi kayak gak adil gitu ya. Emang mungkin negara Wakanda begitu kali ya Bu ya gitu, saya nggak nyebut nama negara ya, intinya ya Ada agak miris kepentingan sih. Pak. Iya, miris dan ironis nggak sih Bu gitu kalau mau jadi guru tuh harus sampai begitunya detail banget gitu. Mereka buat sampai sedetail itu, tapi ketika untuk mereka mah nggak ada aturannya, ya mereka pasti dapat pensiun lah ini nah gitu. Itu sih sebenarnya kayak kenapa nggak dialihkan dana-dana itu untuk ke para pengajar, ya kan pendidik gitu kan yang lebih bermanfaat terasanya. Tapi ya kembali lagi sulit ya untuk masalah kayak begini mah kita nggak akan ada habis-habisnya ya kan. Tapi ya bagus, terima kasih banyak Bu Fajriah atas penjelasannya. Jadi saya tercerahkan gitu kan dari mana penggajian guru honorer tersebut gitu kan. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Randi. Saya takut Pak kalau bahas tentang pemerintah, takut tiba-tiba ada tukang bakso. Iya Bu. Ada Direkam walkie-talkie. ini Bu. Ya makanya saya baik-baikan Pak. Oh, Iya. sampai Makasih Baik, sebut. terima kasih. Jadi- Udah saya rekord ya Bapak Ibu. Iya, sedikit Boleh Bu Ibu Is Siwi. makan lagi aja. Ini saya Ibu Is makan tambahkan lagi aja. yang ya. Oh, Bu Is mau makan. Oh, Sedikit ya Bu Is, saya cuma menambahkan saja. Tadi yang saya tangkap dari para Andi sama Bu Fajriah ini ngomongnya di sekolah negeri ya. Jadi di Indonesia ini ada dua Pak, ada swasta sama negeri. Jadi kalau yang Bapak omongin tadi sama Ibu itu pasti udah dari negeri itu ya. Nah yang kedua, kalau dulu memang di sekolah negeri itu banyak guru-guru honorer. Nah kalau sekarang itu ada kebijakan nanti ya, bahkan yang sekarang ini udah dikeluarin Pak. Jadi diganti sama P3K, walaupun nggak semua ya. Jadi ada guru yang lama di situ tapi masih honorer belum KKI, nah bisa dikeluarin, diganti sama P3K yang sudah masuk. Ada yang seperti itu tapi nggak semua. Nah kebijakannya, Pak. iya ada, miris emang. Kasian ya. Tapi belum KKI Pak ya. Tapi kalau udah KKI udah susah tuh. Nah yang kedua itu masalah NIP. Iya kan. Ya kalau NIP itu menurut saya sudah jadi PNS Bu, saya luruskan sedikit NUPTK ya. Kalau guru tuh NUPTK yang belum Iya, yang belum PNS ya. Nah, jadi emang seperti itu sih kondisi-kondisinya. Susah Pak dapatnya Pak. Iya. Iya harus melalui PPG dan lain sebagainya nanti ya. Nah,
dia harus kerja kurang lebih 5 tahun ke atas baru bisa diajukan sama sekolah calon UTBK. Nah, yang kedua, tadi sudah berbicara tentang sekolah negeri. Kalau sekolah swasta, khususnya di DKI, itu ada sedikit bantuan Pak untuk melegakan guru-guru yang swasta ya. Jadi kalau guru yang swasta itu ada yang namanya dana hibah PGRI Pak. Nah, ada bantuan dari Pemda di situ, dari Pak Anies kemarin ya, mencanangkan itu sampai detik ini, bahkan bisa berkelanjutan siapapun yang jadi gubernurnya nanti, insya Allah akan dilanjutkan untuk mensejahterakan guru-guru swasta seperti itu. Bahkan Saya nanya Tapi Pak, ya kalau tidak swasta mah kalau tidak swastanya besar bagus ya. tidak Kalau untuk kalau dosen swastanya, ya. oh iya. bukan itu pencairannya tergantung yayasannya ya. Ada yang dicairkan tiap bulan, ada yang dibikin per 3 bulan sama Enggak, selesai ya Pak ya. itu sama rata 3 bulan. Per 3 bulan itu 1,5 dan Saya lain putus sebagainya. Pak Rian dan Bu Fajria. Oh Saya kasih diputusin. kesempatan untuk Bu Endang menanggapi dulu ya, karena pembahasan kita nanti akan kemana-mana. Baik, silakan Bu Endang. Terima kasih. Mungkin Pak Ardiansyah dan Bu Fajria bisa dilanjutkan ya dengan Japri ya. Ya. Urusan Diselesaikan secara adab ya. urusan pembayaran. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini tadi sih sebenarnya ya nggak mau apa namanya terlalu banyak ya. Ya memang saya hanya sedikit bercerita aja sih, apa pengalaman aja ya. Tadi dari judul ontologi, filsafat, manajemen pendidikan luar biasa ya. Ini sampai kemana-mana, sampai kurikulum, pengisian rapot dan seterusnya ya. Memang ya yang dirasakan kita semua ya, kalau saya bilang kita semua termasuk kan dulu waktu kita zaman sekolah ya, kita pasti merasakan perbedaannya sampai ketika sekarang kita menjadi orang tua gitu, itu sangat signifikan perubahannya ya. Kalau mengenai perubahan kurikulum pergantian kurikulum ganti-ganti terus gitu. Saya lebih setuju, istilahnya tuh peninjauan mungkin ya. Tadi, Bu Fajriah kalau nggak salah juga bilang peninjauan kalau nggak salah ya gitu. Sama seperti di kampus ya, ketika kita kan, dipercaya menjadi koordinator mata kuliah misalnya. Nah itu kan ada salah satu, eee, mungkin kewajiban prodi juga ya untuk melihat, bagaimana kurikulum. Jadi ditinjau ada SOP-nya. Jadi misalnya setiap 2 tahun sekali, apakah ini harus, diubah, apakah nanti ada yang bergeser, atau nanti disesuaikan dengan eranya, temanya gitu ya, dan seterusnya gitu. Ya menurut saya ya namanya perubahan itu kan memang, wajar terjadi ya. Tapi nanti tadi ya dengan sekelumit masalah-masalah yang tadi ada, apa, istilahnya, kalau Pak Lutfi bilang itu ada inilah susahlah kalau politik ya memang itu kalau dihubungkan dengan itu memang jadi rumit gitu, tapi kita memandangnya sebagai sesuatu yang, akademis kalau menurut saya gitu ya. Nah ini, tanggapan dari filosofi ontologi pendidikannya menurut saya, Bapak Ibu, terkait kurikulum ya. Nah, kalau pengalaman, mungkin kalau Pak Dr. Hendradi ya, Pak Dodi, kan mengalami pendidikan, waktu kecilnya sudah mengalami pendidikan di luar negeri ya, sehingga pola pikirnya udah beda gitu ya, terbentuknya tuh beda dengan, mungkin Bapak Ibu kita semua yang di sini ya. Kalau zaman saya gini, saya merasa, anak saya tuh juga mengalami hal yang serupa. Serupa tuh maksudnya gini, saya ngelihat jumlah mata pelajaran aja tuh udah stres sendiri gitu ya, udah sekian belas mata pelajaran gitu ya. Mungkin sangat beda dengan yang diterapkan di luar ya, kurikulum di luar gitu. Makanya, anak-anak saya masuk di tahapan sekolah menengah pertama ini ya, saya berusaha, untuk apa ya, mengirim maksudnya tidak melanjutkan, tidak menyelesaikan sampai SMA di Indonesia gitu. Mungkin itu salah satu usaha saya supaya anak-anak saya bisa merasakan
gini loh pendidikan yang lain gitu. Ini loh dunia pendidikan di luar sana gitu. Jadi ya memang itu pilihan ya Bapak Ibu ya. Kalau kalau memang dirasa berat ya memang sangat berat. Cuma ya ya itulah karena saya merasa saya saya aja sedih gitu ngelihatnya ya tadi kayak Bu Iis bilang gitu ya, cara ngajarinnya udah seperti ini, bingung gitu ya harus ngajarinnya gimana gitu. Makanya ini, mungkin mungkin nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa mencoba gitu ya. Jadi mencoba pembelajaran, di tempat lain gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya nanti mungkin, ini karena Bu Siwi juga tadi saya janji nggak lama-lama. Pak Dodi juga mungkin ada kesibukan lain. Terima kasih, kita sambung lagi nanti diskusinya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya teman-teman. Pak Dodi, saya kembalikan ke Pak Dodi atau saya tutup dulu ya Pak presentasinya. Baik, mungkin Pak Dodi sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau begitu saya tutup dulu ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Bapak Dodi dan teman-teman yang tadi telah menambahkan, menjelaskan, dan juga menanggapi perihal mengenai ontologi manajemen pendidikan ini. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu dasar dari ontologi manajemen pendidikan adalah objek materi manajemen pendidikan ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian. Semoga materi hari ini bisa kita ambil sisi baiknya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang pengajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.